Halo semuanya, kembali bersama aku di Modpack Car Factory 3. Yes, kita kembali di Modpack ini, dan seperti yang kalian sudah lihat di awal video ini, aku sudah melakukan eksplorasi ke NCT, dan kebetulan cukup jalan sebentar aja udah langsung ketemu ya NCT-nya, dan akhirnya aku udah dapat Elytra. Jadi kalian udah lihat, udah aku centang travel to NCT and obtain Elytra. Udah kecentang. Jadi nah, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu akan ada satu mod yang akan kubahas di episode ini, dan mod ini akan cukup spesial. Jadi apa sih mod yang akan kubahas? Jadi langsung saja kita mulai modpacknya. Oke. Jadi kalau kita lihat quest yang selanjutnya, achievement selanjutnya, kita masuk ke Age of Machine atau eranya mesin ya. Jadi sebelumnya era exploration, kita bereksplorasi, kemudian ada mythical agriculture, kemudian kita masuk ke mesin. Jadi sekarang kita udah mulai masuk ke bagian teknologi nih ya. Nah, satu genre favoritku di modpack biasanya. Nah, di sini ada beberapa ini sudah ya, dengan garden cloth udah bisa kita bilang crop harvesting sini. Dan sini ini ada tempat untuk naganya sebenarnya. Sengaja aku bikin kurungan sini. Mungkin bakal aku hancurin nanti kalau misalkan udah aku tim. Jadi sebenarnya naga ini harusnya katanya harusnya di tim dulu pakai ikan. Cuman sayangnya udah aku kasih ikan banyak-banyak tapi masih belum ke tim juga kayaknya. Jadi ya terpaksa aku simpan dulu di animal nest mana ya. Ini dia Fire Dragon. Loh, bukannya Ender Dragon bang. Ya, kalau misalkan kita taruh telurnya di sini, di sekitarnya kan ada api ya. Jadi ketika dia ngedetek ada api di sini, dia bakal berubah jadi Fire Dragon. Jadi sebenarnya ini tempat udah nggak diperlukan lagi. Jadi bakal hancurin aja langsung. Sedangkan ini itu cuma buat kurungan aja. Yang mungkin bakal aku hapus juga kalau misalkan udah aku tim Dragonnya. Jadi bisa aku dudukin dia biar nggak kemana-mana gitu kan. Kalian bisa ngelihat naganya nongkrong di sini, diem di sini. Tapi ya untuk sementara aku bakalan tundai dulu karena aku butuh ikannya banyak sepertinya. Jadi ya sudahlah, aku simpan dulu aja di sini. Dia nggak akan bertumbuh kok di sini. Dia bakal stagnan sambil aku berhasil nge-tame dia ya, ngejinakin dia. Nah, next kita bakalan karena beberapa ini bakal butuh namanya energi kan. Dan energi yang sekarang kita pakai sini adalah ya thermoelectric generator yang sebenarnya aku pengen tahu berapa besar energi yang dihasilkan, tapi aku yakin nih kalau misalkan cuma segini doang nggak akan cukup. Meskipun memang dia cukup sih untuk nge-powerin semua gun cloth-nya, hebat juga. Tapi di sini aku perlu energi yang lebih besar lagi. Nah, kalau misalkan kita lihat generator, sebenarnya nggak banyak yang bisa aku pakai di sini karena banyaknya ya butuh resource yang cukup lambat lah. Atau lebih tepatnya generatornya yang lambat. Ada beberapa yang pengen aku pakai sebenarnya, yaitu ini solar panel. Tapi sini dari solar plug reborn. Cuman masalahnya nih resepnya bertumpuk-tumpuk. Lihat kan, kalau mau ke tier berapa, tier 8 misalnya, ini butuh soal panel 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sampai ya mabuk lah kalau aku disuruh crafting banyak itu. Jadi aku bakal tunggu dulu sampai ada satu yang bakal aku pakai untuk nge-crafting ini. Nanti kita lihat ya, nggak di episode ini tapi karena mungkin episode ini bakal agak singkat. Jadi apa sih yang akan aku bahas ini? Bukan ini. Ini nanti bakal bantu aja kita bahasnya. Nah, mod yang akan ku bahas yaitu adalah di sini Age of Power. Jadi kita intinya disuruh untuk bikin Extreme Reactor dari Extreme Reactor mod. Jadi coba kita lihat dari mod Extreme Reactor. Nah, ini dia modnya. Yang kalau kalian perhatikan, mungkin kalau cek kalian kan nggak akan terlalu ngerti. Jadi langsung aja dah aku jelasin aku masuk di sini. Jadi ini saya ini nggak ada bukunya, ada yang bukunya? Nggak ada ya. Tapi intinya aku ngerti lah gimana cara makainya.
Jadi inti dari reaktor ini dia multi blok sama kayak ini. Dia terdiri dari beberapa blok yang harus kita susun. Dan untuk masuk ke upstream reaktor ini ada dua komponen utama yang perlu dimiliki, yaitu yang pertama ini yellowrium injet, atau kalau yang di dunia nyata kalian pasti familiar dengan yang namanya uranium. Di sini harusnya ada. Yes, uranium. Jadi entah kenapa nih pakainya yellowrium namanya. Tapi di beberapa modpack juga dia sering kali disamakan dengan namanya uranium. Ini misalnya, atau dari mod lain, karena uranium kan nggak cuma dari sini doang ya, immersive engineering. Ya, yellowrium ini bisa dibilang sebagai fuelnya atau bahan bakar dari reaktor ini ya. Itu yang bahan pertama. Yang kedua adalah ini, graphite bar. Cara bikinnya sangat gampang. Kita cukup ngebakar coal atau charcoal ya. Jadi kita mungkin bisa dapetin coal dari hasil kita shipping, atau kita bakar aja charcoal. Coal jadi charcoal kita bakar lagi jadi graphite bar. Jadi sudah aku bakar sini. Dan yellowriumnya ini dapat dari yellowrium dust. Yang yellowrium dust ini didapat dari chip sand dengan diamond chip atau dengan iron. Ini aku udah punya banyak banget karena dia bersamaan sama property cap yang ku butuhkan banyak juga. Jadi makanya aku bisa sampai punya 2 tak sini. Tapi aku mungkin bakal butuh lebih banyak lagi untuk fuelnya atau bahan bakarnya, karena ya kalau masalah bahan bakar harus ada terus gitu supaya bisa jalan terus reaktornya kan. Ya mirip sama furnace lah. Nah, jadi gimana cara untuk bikin reaktornya? Sebenarnya reaktor ini nggak susah-susah banget sih bikinnya. Dia literally cuma kotak doang. Jadi ini aku udah bikin platformnya. Ukuran reaktor itu dia ya bentuknya kotak kayak gini, cuman bisa lebih besar. Kalau salah yang paling kecil 3x3 ya. Yang paling kecil itu 3x3x3 reaktor, sampai yang paling gede mungkin 17x17. Aku perlu lihat lagi buktinya. Jadi intinya dia bisa gede banget, sampai mungkin segede platform kayak gini juga bisa, mungkin gede dan tinggi banget gitu. Tapi untuk resource sekarang, karena mungkin sebagai pengenalan dulu aja, dan karena resource mungkin bakal agak terbatas di sini di awal-awal ini, aku memutuskan untuk bikin ya 5x5x5, nggak sekecil 3x3, tapi mungkin cukup lah untuk powernya. Mungkin kita bakalan lihat berapa sih energi yang bisa dibikin dengan reaktor 5x5 saja gitu ya. Jadi misalnya ada questnya create a passively cooled reactor from reactive reactor atau actively cooled. Nah ini bakal aku jelasin deh ya. Yang intinya aku bikin dulu reaktornya. Komponen utama dari reaktornya ada beberapa, misalnya casing udah jelas. Casing ini untuk ya sisi-sisinya gitu. Kemudian controller udah pasti untuk mengontrol gimana reaktornya bekerja. Kemudian ada, ini juga penting ini dua, yaitu reaktor fuel rod yang tempat untuk yellowriumnya nanti kayaknya. Dan atasnya nih control rod yang khusus untuk kontrol fuel rodnya ini ya. Kemudian input outputnya tentu saja, karena kita gimana caranya mau masukin atau ngeluarin sisanya, karena ada sisanya baru ada byproduct atau buangannya. Nah istilahnya. Jadi ada dua, yaitu cukup pakai ini reaktor exhaust port. Dia bisa kita setting, jadi yang fuel atau waste. Fuel bahan bakar, waste itu buangan sampahnya ya. Kemudian ada beberapa lagi yang mungkin nggak terlalu kubutuhkan, misalnya ini mungkin kubutuhin sih coolant atau pendingin. Ini kalau nggak salah untuk masukin air intinya ya. Kemudian ada, ini kurang tahu, redstone mana ya? Yang redstone port kalau nggak salah untuk ngatur supaya kita bisa ngatur dia on off gitu. Tapi kayak nanti, dan juga reaktor ini dia nggak cuma reaktor doang, tapi ada paket
sepaket dengan namanya turbin. Turbin itu kalian mungkin tahu turbin yang ada kipas-kipas gitu. Mungkin kira-kira mirip sama dynamo, cuman dia istilahnya digerakkan dengan uap air gitu. Kalau kalian tahu. Jadi nanti di reaktor ini bisa kita kasih air di coolant port. Mungkin perlu kupastiin lagi apakah benar atau enggak. Tapi harusnya ya kita masukin air, airnya nanti mendidih jadi uap air, dan uap airnya itu bisa kita jadikan energi lagi untuk turbinnya. Tapi mungkin untuk turbine bakal kukip dulu karena ya aku perlu lihat lagi sih wikinya gimana. Karena aku juga kurang inget gimana caranya. Karena biasanya aku cuma bikin reaktornya doang sih. Turbine nggak terlalu dibutuhkan, cuma nggak masalah. Kita bakalan bikin aja. Ada graphite lagi kalau salah, mana ya aku simpan. Harusnya ada graphite lagi. Luas tak tingkat aku bakar. Oh sini ya. Ya di sini. Jadi kita bakal butuh ini. Casingnya dulu. Atau ada yang gelasnya, versi gelasnya. Jadi kita bisa lihat isinya. Tapi mungkin karena kita butuh banyak gelas ya. Kira-kira gelasku ya agak karat. Mungkin ya aku bakar aja lah. Cincannya. Ya gini aja deh. Mungkin 9 ini cukup sih gelasnya. Gelasnya nggak usah banyak-banyak. Yang perlu sini, ini bisa sebagai pengganti dari casing gelasnya nih, supaya kita bisa ngelihat. Cara bikinnya, dia kali bikin langsung dapat 4 ya, jadi nggak terlalu berapa mahal sih. Dan kita butuh banyak-banyak iron dan redstone, karena memang casing kita butuh banyak gitu ya. Dan beruntung karena kita ada punya chicken, jadi kita ambil langsung semua iron dan gold yang berjibun di sini banyak banget gitu ya. Oke, mungkin kita bakalan bikin-bikin dulu. Kira-kira 100 casing, coba. Kita butuh redstone dulu bentar ya. Redstone, ya aku ambil kalian aja semua. Kira-kira 100 ini. Aku nggak tahu apakah bahannya cukup, tapi ya sudah, kita bikin aja dulu. Kayak graphite-nya sih yang kurang. Kita bikin 100 casing mungkin ya. Oke. Kemudian kita butuh ini. Ya benar, kita butuh banyak graphite, lebih banyak daripada yang ku ini kan kuantisipasi. Aku bakal butuh wood lagi banyak-banyak. Oke. Udah, kita bakar lagi aja. Mungkin aku bakalan mungkin aku bakalan skip dulu sih beberapa. Mungkin ini sambil menunggu daripada kita gabut gitu nggak ngapa-ngapain. Aku bakal bikin langsung aja sheetnya karena kebetulan kita ada punya sisa-sisaan dari ya Supremium ya yang warna-warna nih, plus aku punya Supremium Essence yang dari Wither. Jadi kita bikin aja sheetnya. Jadi dari Yellow Rim juga ada sheetnya. Kita bisa crafting dia dengan Yellow Rim Essence. Yang dia ada tier 5 ya. Jadi cukup tinggi. Setara sama Diamond sama Emerald juga. Jadi kita ambil aja. Ini Supreme udah banyak banget gitu ya. Oke. Sheet mana kamu? Biji. Oke. Bukan kata kasar, jangan ya. Oke, kita tinggal crafting aja sheetnya. Tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, tier 5, dan Yellow Rim. Ya, oke. Ini karena banyak banget. Ini juga aku udah bikin prosesor tambahan itu untuk tambah, dan sebenarnya masih ada sisa itu 2. Mungkin apakah aku bakalan bikin garden clothes lagi? Ya, karena ini agak kurang. Ini yaudah aku taruh sini aja sebagai pengganti dari ini. Sebenarnya untuk wheat ini aku udah punya banyak banget hebel sampai berapa nih, 8 tak, serta juga nya ini sheet ya dari
dari Natura. Bentar ya, aku rapin dulu. Ini dari Natura, jadi ya literally cuman sheet yang di compact aja jadi 9. Dari 9 sheet compact aja jadi ini. Jadi bukan hal yang baru gitu. Kalian nggak usah bingung. Dan kita udah punya Yellorium sheet dan kayaknya aku bakal butuh kompresor lagi. Reprocessor bukan kompresor. Mana? Nih. Untuk Yellorium ya, karena Yellorium ini bakal penting juga nih. Ini sorry nih bakalan agak berantakan ya, karena aku juga bukan orang yang suka rapi-rapi. Ya aku akuin aja, orang yang nggak rapi banget gitu. Oke. Jadi ini tinggal kita prosesnya udah dapat banyak Yellorium di sini ya. Dan segimana progres graphite kita? Oke, kira-kira segini. Mungkin kita bikin dulu deh. Meskipun belum semua, tapi kita bikin dulu deh. Ya, mungkin 48. Jadi ini casingnya. Kemudian beberapa bakalan ku ubah jadi glass. Ya, nih reaktor casing glass. Reaktor glass gitu. Kemudian controllernya ada pasti. Ini penting banget, butuh diamond. Ya, kita butuh ini. Kemudian ini lagi. Ini bakal mahal sih. 3 kali ini. Oke, aku bakal bikin 15. Coba. Nanti kalian akan tahu kenapa aku bikinnya 15. Oke, pas. Graphite-nya bakal kepake lagi kalau gitu. Kita butuh banyak graphite ya. Grafit gitu. Belum banyak bakar-bakar sih. Oke, bentar ya. Aku bakal ambil dulu berapa wood untuk bakar lagi. Karena bau-baunya kurang lagi nih. Oke, nggak masalah. Sama ini 5 ya. Aku hitung-hitung. Dan butuh banyak casingnya ya. Kita butuh graphite lagi. Oke, jadi sudah kita coba bikin dulu. Untuk pondasinya kita butuh ya fullin aja nggak apa-apa. Ini ya 5 kali 5. Ini berarti butuh 2 tak kira-kira casingnya nih. Belum lagi buat crafting ini. Oke, bakalan ku taruh di ini, mungkin prosesnya bakal aku bikin di mungkin gini aja deh. Oke, jadi controllernya bakal aku taruh sini. Ini karena mungkin butuh air, jadi bisa mau nggak ya aku sambungin situ? Itu panjang banget sih. Oke deh, nggak masalah. Kita taruh aja di sini. Controllernya. Kemudian ini nanti mungkin buat ini access port 2. Access port ini untuk input output ya. Jadi kita inputnya outputnya lewat ini. Aku butuh aku baru ingat, aku kayaknya butuh tempat untuk keluarin powernya juga. Kalau nggak salah keluarin powernya ini ya, redstone. Ini bukan untuk redstone nih. Enggak nih, yang ini ya kayaknya. Ini dia. Redstone plug power tap. Ini adalah ya tempat buat output powernya gitu ya. Tempat buat keluarin powernya. Ini entah kenapa kalian kedengaran nggak ya? Karena ini palunya berisik banget tempatnya. Nggak apa lah, nanti mungkin ya kita progres aja deh, nggak salah ya. Meskipun agak mengganggu. Kita butuh iron lebih. Iron mana kamu? Ini mungkin ini aku juga ubah beberapa iron biar nggak penuh inventory gitu. Apa? Enggak, oke. Bentar ya. Kita langsung pas semuanya di casing. Yep. Ini
Bentar ya, aku atur dulu nih, inventory-nya banyak banget nih airnya. Ini masih manual, ding. Nanti bakal aku bikin otomatis mungkin ya. Generatornya jangan diambil. Kemudian ada aktif iron. Ini gara-gara ini kalau kalian nggak tahu nih dari Redstone sama Iron. Ini karena sempat aku taruh mereka bersebelahan, jadi mereka malah ketemu. Cuman ya sudah. Mungkin aku tetap salah satunya nggak apa-apa. Biar aku dapetin productive iron, nggak perlu bikin manual. Pakai alloying yang lama gitu. Oke. Oh, ini oke, mungkin aku crafting aja langsung yang lain. Ini misalnya, ini penting juga buat output powernya. Kayaknya untuk waste-nya aku taruh di sini deh kali ya. Ini gelasnya, oh enggak, oke. Ini oke, gelasnya ini ya. Gelasnya bukan gelas biasa yang hancur gitu. Kemudian ini kita butuh piton dan juga aku butuh iron lagi, bentar ya. Iron terus, oke. Kita butuh 2 piton, 2 chest. Ini kalian lihat bakalan tetap sama mereka dua, tapi ini bisa disetting kok. Nanti coba kita lihat ya. Ya kayak gini. Ini yang tandanya tanda panah ke dalam, berarti ini inputnya. Terus yang ini bisa kita setel nih ya. Ini inlet mode, jadi kita ngasih view-nya di sini nanti. Dan outlet dia bakal berubah jadi biru dan dia ngarah tanda panah semua ngarah keluar gitu. Jadi nanti ini tempat buat ngeluarin limbahnya, ya. Ya kalau kalian nyadar nih sebenarnya reaktor nuklir sih sebenarnya, karena bau-baunya kan pakai uranium kan. Kayaknya aku lupa bilang deh sebenarnya. Kalian harusnya udah agak menduga sih tapi. Kemudian apalagi ya tadi? Coolant mungkin nanti saja. Mungkin bakalan ku atur off-cam aja mungkin ya. Biar kalian nggak usah lihat prosesnya mungkin. Kemudian nih ya, ini yang juga butuh banyak nih. Ini masih ada 4 lagi, jadi sudah. Kita butuh 4, bukan 4, 5 di sini. Casingnya entah cukup, kayaknya casing masih nggak cukup, jadi coba deh. Nanti ku hitung lagi ya, bentar ya. Kita langsung aja bikin nih. Ini ada beberapa formasi yang bisa kita pakai untuk pirotnya. Ini udah pasti dia menjulang ke atas ya. Jadi kita minta ini formasi yang aku pakai ini ya, 1 2 3 1 2 3. Nah, kan ini bentuk X aja. Jadi ini tempat ngasih fuelnya dan ini controllernya. Jadi yang ngatur, yang masukin fuelnya ke sini. Jadi fuelnya nanti bakalan ke dalam sini kalau kalian lihat. Itu ya. Dan sini ada yang artinya kita nggak bisa naruh dia single di sini doang, nggak bisa. Taruh memanjang gitu ke atas. Dan kita di dalamnya kita bisa ngasih istilahnya pendinginnya gitu ya. Biar reaktornya itu nggak kepanasan dan akhirnya bisa meledak. Yes, ini reaktor bisa meledak. Jadi hati-hati aja. Tapi sebenarnya kalau kalian ngasih coolant yang bagus sih harusnya nggak bakalan meledak ya. Dan sini aku bakal pakai block diamond. Nah, ada beberapa pendingin atau ya coolant yang bisa dipakai di sini. Salah satunya block diamond yang ya alternatifnya sangat mahal. Tapi karena kita udah punya bejibunnya harusnya nggak semahal itu sih. Ada berapa lagi misalnya pakai ini nggak ada ya, ender ini kalau nggak salah atau enggak pakai air biasa boleh, atau di mod-mod lain biasanya ada coolant yang lebih bagus lagi, tapi di sini ya karena yang ku tahu pakai diamond ya sudah, kita pakai diamond aja nggak masalah. Dan sisanya kita tutup sini dan tinggal kita tutupin semua sisinya ya. Ini kayaknya nggak bakal cukup, jadi aku bakal bikin lagi deh. Tunggu bentar ya. Oh,
Oke, ini harusnya cukup 12. Kita lihat apakah ini berhasil. Nah, ya udah berubah teksturnya, yang artinya ini udah berhasil. Oke, kita udah ngelihat reaktornya udah jadi. Ya, teksturnya bakalan berubah. Kalau misalkan udah benar, berarti ini teksturnya berubah jadi kayak gini. Dan kita tinggal lihat di reaktor controller. Di sini kalian bisa lihat ada statusnya, ada suhu, ada ini dia. Nah, kita butuhkan energi yang dikeluarkan, energi yang dihasilkan oleh reaktor ini. Kemudian ini berapa banyak fuel yang dipakai setiap detiknya, gitu, setiap tiknya. Kemudian di sini ya kalian bisa lihat sebenarnya di sini ada status untuk fuelnya atau apa, untuk bahan bakarnya di sini, kemudian suhu casing, suhu intinya, suhu di dalam sini, dan juga energinya. Jadi dia ada buffernya sendiri, sudah ada penyimpanan sendiri, dan kita tinggal masukin sini. Oh, udah langsung penuh dia, nggak sampai 1 tab, udah penuh. Dia ada statusnya fuel rod-nya ada 5, karena ya controllernya ada 5, yang masing-masing controllernya udah ada fuel rod-nya memanjang ke bawah. Kapasitasnya 60 milibucket. Kayaknya satu yellowrim itu satu ini ya, satu bucket itu ya, 1000 milibucket. Dan waste-nya, oke. Nanti ketika diproses nanti waste-nya bakal bertambah. Nanti kalian bisa lihat. Cara aktifkannya, ya ini belum aktif nih by the way, karena udah aku masukin tapi belum menyala, belum ada energi. Kita tinggal aktifkan aja di sini. Kita klik 1, 2, 3. Oke, suhunya langsung meledak sampai ke 1500 dengan 4000 RF petik. Wow. Oke, kilo RF petik ya nih by the way. Jadi kilo berarti kali 1000 ya, berarti 760 kilo RF petik, dan dia habisin 0,01 milibucket per tik. Jadi cukup dikit ya. Kalian bisa lihat dia berubah jadi waste lama-lama, dan ada efeknya itu, lihat efek jalan dan bertambah, dia makin terus bertambah. Nanti waste-nya bakal kita lihat di sini. Ini perlu nunggu sampai 1000 dulu baru dia keluar di sini ya. Tapi ya jadi ini aku bakalan bisa ngasih pipe. Aku pakai transfer node misalnya. Transfer mana ini transfer node? Ini transfer node. Aku tarik dari chest, aku masukin ke sini yellowriumnya. Nanti pakai transfer node, aku tarik ini ke chest. Jadi nggak menuhin tempat di sini gitu ya. Dan energinya itu bisa aku tarik dari sini. Jadi harusnya ini bisa aku tarik energinya ke sana. Aku nggak mau pakai ini karena kayaknya ini bakal meledak sih kalau pakai ini LP, karena ini tahap kecil sih. Apa namanya? Ya transfernya kecil. Jadi aku perlu transfernya lebih kencang gitu daripada ini. Ini udah mau penuh, mungkin bakal agak kuantiin biar nggak boros energi mungkin. Coba. Jadi ini bisa aku nonaktifkan, bisa aku aktifkan sesuka hati. Kalau nggak salah ada programnya, bisa diprogram. Cuman itu aku nggak terlalu ngerti gimana. Jadi nanti aja kita ngurusnya. Mungkin Opcam aku bakal ngatur gimana caranya bisa keluarin energinya ke mesin-mesin ini. Karena ini agak bertumpuk-tumpuk nih ya, jadi agak berantakan gitu. Bakal kurapihin mungkin di Opcam. Jadi mungkin episode-nya cuman segini aja sih. Cuman bahas ya tim reaktor. Jadi sudah kita bikin passively cooled. Passively cooled nih kalau nggak salah kita perlu ngasih dia air ke dalam. Kemudian kita bisa bikin maksimum saja, nggak ngasih tahu ya. Ini kayaknya 17x17 deh. Tapi aku perlu lihat lagi, apalagi untuk versi ini gitu. Karena bisa aja beda kan. Kemudian ada turbine. Mungkin nanti bakal aku coba lihat apakah apa yang aku bikin yang lumayan kan, nambah-nambah energi gitu. Kemudian produce 1000 arah petik. Yes, kita udah bisa 4000. Kalau mau lebih tinggi, kalian perlu bikin dia lebih besar lagi pasti ya. Lebih besar kita butuh fuel yang lebih banyak, dan tentu saja karena dia pakai
kalorinya lebih banyak, dia ngasih energi lebih banyak lagi, gitu ya. Bahkan sampai dia nih 1 juta air petik. Kurang gede apa coba. Bahkan ini penyimpanan cuma 100.000, ini udah 1 juta. Belum sampai 1 detik langsung penuh nih tampungannya. Tapi ya ini kerennya ya, punya reaktor. Ya mungkin itu saja sih untuk ini. Ada alasan kenapa aku pengen bikin reaktor ini. Kita bakal masuk karena kita udah masuk ke era teknologi-teknologian. Jadi kita bakal banyak sekali bertemu dengan teknologi di episode-episode selanjutnya. Jadi ya mudah-mudahan kalian suka ya dengan teknologi, karena teknologi ini bisa dibilang salah satu keahlianku sih untuk mod itu. Meskipun aku orangnya memang kurang rapih gitu, mungkin kalian bakal agak greget melihatnya. Tapi yang penting kita ada punya sistem-sistem yang keren-keren yang akan sangat membantu kita dalam melakukan segala sesuatu gitu ya. Jadi mungkin itu saja untuk episode kali ini, episode yang cukup singkat karena kita cuma ngebahas tentang reaktor ini. Jadi ya kita lihat ke depannya apakah reaktor ini bakal terus berkembang, ya udah pasti ya. Aku bakalan bikin yang versi paling besar nih ya. Tapi tentu saja kita butuh banyak sekali resource. Jadi tunggu saja untuk episode selanjutnya. Terima kasih semuanya sudah menonton dan kita akan bertemu lagi di episode-episode yang selanjutnya. Dadah semuanya.